Pembahasan tentang bangsa Yahudi hampir selalu berkaitan dengan satu nama besar dalam sejarah agama, Bani Israel. Kisah mereka tidak hanya tercatat dalam sejarah, tetapi juga sering disebut dalam Al-Quran. Di dalam kitab suci tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan 3 ketetapan penting tentang Bani Israel. Menariknya, 2 di antaranya diyakini telah terjadi dalam perjalanan sejarah, sementara 1 lagi masih menunggu waktu untuk menjadi kenyataan. Lalu, apa sebenarnya 3 ketetapan tersebut? Bagaimana sejarah membuktikan sebagian dari janji itu? Dan apa yang masih akan terjadi di masa depan menurut pandangan keimanan? Dalam video dokumenter ini, kita akan menelusuri kisah panjang tentang 3 janji Allah kepada Bani Israel. Bangsa Yahudi dikenal sebagai sebuah kelompok etnis yang juga memiliki identitas agama. Istilah Yahudi sendiri berasal dari nama salah satu keturunan Nabi Yakub, yaitu Yehuda atau Judah. Dari 12 anak Nabi Yakub, keturunan Yehuda menjadi salah satu kelompok yang paling besar dan berpengaruh. Nabi Yakub yang diperkirakan hidup sekitar abad ke-18 sebelum Masehi juga dikenal dengan nama Israel. Nama Israel sendiri memiliki makna yang indah. Dalam beberapa penafsiran, kata tersebut diartikan sebagai hamba Allah. Dari keturunannya lahirlah Bani Israel, sebuah bangsa yang memiliki sejarah panjang, penuh ujian, keberkahan, sekaligus peringatan. Karena besarnya perhatian Allah kepada Bani Israel, banyak nabi diutus dari kalangan mereka. Jumlah nabi yang berasal dari keturunan Bani Israel bahkan lebih banyak dibandingkan bangsa lainnya. Namun dalam perjalanan sejarah, sebagian dari mereka justru mendustakan para nabi tersebut. Al-Quran menyebutkan bahwa setiap kali datang seorang rasul membawa ajaran yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, sebagian dari Bani Israel bersikap sombong. Bahkan dalam beberapa peristiwa tragis, terdapat nabi yang didustakan, disakiti, hingga dibunuh. Di antara kisah yang disebutkan adalah upaya sebagian dari mereka untuk membunuh Nabi Isa. Namun menurut keyakinan dalam Al-Quran, rencana tersebut tidak berhasil, karena Allah memiliki ketetapan lain atas diri nabi tersebut. Dalam perjalanan sejarahnya, bangsa ini juga dikenal memiliki keyakinan bahwa mereka adalah bangsa yang paling istimewa. Pandangan seperti ini kemudian melahirkan sikap merendahkan bangsa lain, sesuatu yang dalam Al-Quran disebut sebagai bentuk kesombongan besar. Dalam surah Al-Isra disebutkan bahwa Bani Israel akan melakukan kerusakan di muka bumi sebanyak 2 kali. Ketika kerusakan pertama terjadi, Allah mengirimkan suatu kaum yang kuat untuk menghukum mereka. Peristiwa ini disebut sebagai ketetapan yang pasti terjadi. Sejarah mencatat bahwa bangsa Yahudi pernah mengalami kehancuran besar ketika ditaklukkan oleh kerajaan Babilonia yang dipimpin oleh Nebukadnezar. Peristiwa ini terjadi sekitar abad ke-6 sebelum Masehi dan menyebabkan banyak dari mereka terusir dari tanah mereka sendiri. Beberapa abad kemudian, bangsa Yahudi kembali mengalami kehancuran ketika wilayah mereka dikuasai oleh Kekaisaran Romawi. Pemberontakan yang terjadi antara tahun 66 hingga 135 Masehi
berakhir dengan kehancuran besar dan diaspora Yahudi ke berbagai wilayah dunia. Sejak saat itu, bangsa Yahudi tersebar ke berbagai wilayah di dunia. Mereka hidup sebagai komunitas diaspora selama berabad-abad, membangun kehidupan di banyak negara dengan berbagai latar budaya yang berbeda. Al-Quran juga menyebutkan bahwa setelah masa kehancuran tersebut, Bani Israel akan diberi kesempatan untuk bangkit kembali. Mereka akan memperoleh kekuatan, kekayaan, serta jumlah yang lebih besar dari sebelumnya. Dalam pandangan sebagian orang, kebangkitan ini terlihat dalam pengaruh besar komunitas Yahudi di berbagai bidang, seperti ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi di dunia modern. Peristiwa penting lainnya adalah kembalinya sebagian komunitas Yahudi ke wilayah Palestina pada abad ke-20. Perpindahan ini kemudian melahirkan konflik panjang yang hingga hari ini masih menjadi salah satu isu paling kompleks di dunia. Konflik yang berlangsung di wilayah tersebut telah membawa penderitaan bagi banyak pihak dan menjadi perhatian dunia internasional selama puluhan tahun. Menurut penafsiran sebagian ulama terhadap ayat-ayat Al-Quran, akan datang suatu masa ketika kekuasaan tersebut berakhir. Pada saat itu, kehancuran kedua disebut akan terjadi sebagai konsekuensi dari kerusakan yang dilakukan. Dalam beberapa riwayat, peristiwa ini dikaitkan dengan masa menjelang akhir zaman. Umat Islam diyakini akan kembali memiliki kekuatan besar, dan kepemimpinan dunia Islam akan dipimpin oleh seorang tokoh yang dikenal sebagai Imam Mahdi. Masjid Al-Aqsa sendiri memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sejarah Islam. Tempat ini menjadi simbol spiritual sekaligus saksi dari berbagai peristiwa besar dalam perjalanan umat manusia.